Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai ru'yatil hilal, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allah. Jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian fiqh siam kita, menyambut Ramadan kita, tarhib Ramadan kita. Kita sudah mengkaji beberapa kaitan dengan persiapan ilmiah kita. Kemudian kita mengkaji insya Allah doa apa sih setelah kita melakukan ru'yatul hilal. Jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam al-Islam banyak doa-doa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun yang kita lakukan ada doa. Kita diingatkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ketika kita melakukan ru'yatul hilal, atau mungkin kalau kita enggak ru'yah gimana? Lakukan ru'yah atau melihat hilal, ya udah kita doa pada waktu itu ketika mengawali awal Ramadan nantinya. Rasulullah dalam hadis, beberapa hadis yang dikatakan hadis hasan, ya. Ini rawahu Imam Tirmidzi, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada Imam Ad-Darimi, ada tambahan-tambahan. Ada kalimatnya Allahumma ahlilhu, ada kalimat Allahumma ahilhu, ya. Sama artinya, ya Allah ahlilhu alaina, berikan atau jadikan awal Ramadan ini, hilal ini, bulan sabit ini, bil yumni, pada kami semua, alaina bil yumni, ada keberkahan, ada kebaikan dalam kehidupan kita, wal imani, dan ada ketambahan iman kita, ada energi keimanan kita, ya, kekuatan keimanan kita, wassalamati, kita minta ada keselamatan dalam kehidupan kita, wabil khusus kita selamat dari virus corona, insya Allah kita selalu berdoa untuk itu, wal Islam, dan juga keislaman kita. Dengan adanya awal Ramadan ini, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar adanya sebuah as-salamah wal Islam, al-yumna wal iman, keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman kita. Dan kita katakan Rabbi wa rabbuka, Tuhan saya, wa rabbuka, ya hilal, ya, Allahu azza wa jalla, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditambahin wa taufik, dan juga minta taufik, ya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus, lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Untuk apa? Sesuatu taufik terhadap sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ya, besok, ya, ketika kita mengawali bulan Ramadan, kita jangan sampai lupa doa keberkahan ini. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami, Rabbi wa rabbuka Allahu azza wa jalla. Jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita puasa, ya. Kita masuki bulan puasa kita. Bagaimana puasa Ramadan, dan juga tentunya rukun-rukunnya, ya. Rukun-rukun puasa itu apa saja sih? Sama juga, selain rukunnya sama. Puasa sunnah, puasa wajib, puasa yang lainnya itu sama. Yang pertama apa? Ada dua yang harus kita pahami. Rukunnya ada dua. Yang pertama adalah an-niyah, niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Meskipun dalam ayat ya, surat Al-Baqarah ayat 183 tidak disebutkan niat di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, langsung puasa. Tapi ada dalil yang lainnya kaitan dengan bagaimana kita selalu melakukan niat itu. Bahkan setiap amal kita, ya, ibadah kita perlu ada niat. Ya, ada sebuah niat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melihat sebuah hadis, ya, hadis ini sahih, ya, dari sahabat Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran pada kita. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amal-amal yang kita lakukan, semuanya ibadah-ibadah yang kita lakukan harus, ya, binniyati, dengan niat. Ini penting. Ya. Innamal a'malu binniyat. Termasuk amal di sini adalah puasa kita. Ini jemaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa Ramadan ini karena wajib, beda dengan niat kita pada waktu kita puasa yang sunnah. Ada waktunya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, harus kita niat pada waktu sahur. Nggak boleh lewat. Kalau kita sama sekali nggak niat besok puasa, ya, sepanjang malam itu. Maka saat ini kita lihat ada beberapa masjid yang mengajak kita niat setelah sholat tarawih, meniatkan besok puasa Ramadan, ya, untuk menjaga sebenarnya, ya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, itu kan lafalnya, ya, an-niyatu fil qalbi. Dalam hati kita mengatakan, oh besok puasa sudah cukup, ya. Tapi untuk Ramadan harus sebelum fajar harus ada niat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawi al-Imam Tirmidzi an ummil mu'minin Hafsah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rasulullah bersabda, man, barang siapa lam yujmi' asyam, tidak menghimpunkan, maksudnya apa? Niat puasa qablal fajr, sebelum fajar, ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Luar biasa jemaah sekalian. Makanya jangan sampai lupa, ya, niat kan gampang. Makanya ya setiap malam ketika sudah salat isya atau tarawih udah niat. Tapi waktu sahur yang bagus, ya. Sahur yang sunahkan diakhirkan, kan gitu. Min muntasafil lail, ya, tengah malam sampai fajar itu sendiri. Coba mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kaitan dengan puasa sunnah kita, nggak apa-apa. Cuma gini, pada waktu malam-malam kita belum sahur, pagi juga sama gitu, ya, belum makan, belum minum sama sekali, ya, belum minum, kita belum makan, belum ngopi, ya, belum ngeteh, sampai jam 7 masih belum kita makan apa-apa. Pas hari Yaumul Itsnin atau Yaumul Khamis atau hari-hari atau mungkin Daud atau mungkin hari yang lainnya, yang paling sunnah. Kemudian kita lihat di rumah ini nggak ada apa-apa ini. Kita tanya istri kita, ada nggak, Bu, kaitan dengan makanan yang bisa dimakan? Nggak ada. Saat itu, meskipun jam 7, jam 8, jam 9, bahkan sampai jam 1, kalau kita belum makan, minum, kita bisa niat. Ya, jemaah sekalian, boleh niat di situ. Ini disandari oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih rawahu Imam Muslim, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari tiba-tiba Rasul tanya pada saya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indaku syai'un ya Aisyah, ya, wahai Aisyah ummul mukminin, ya Humairah biasanya yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu punya sesuatu? Jawabannya apa? Ma'indi syai' ya Rasulullah, enggak ada sesuatu. Enggak ada di kulkas juga, enggak ada kulkas ya. Semuanya enggak ada. Faqala Nabi, fa inni sha'im. Oh, kalau gitu saya puasa. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar. Pas pada waktu Rasulullah keluar, ada orang yang datang membawa hadiah. Bawa makanan hais namanya. Kue yang dibikin dari kurma, ya, minyak samin dan juga keju. Hais. Ketiga, tiba-tiba Rasulullah pulang. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah ini radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, ada sesuatu nih. Ada yang datang membawa hadiah. Apa itu hadiahnya? Hais, kue." Maka hati, bawa ke sini. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, saya datang membawa kue itu, kemudian saya berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dimakan. Artinya apa? Rasulullah membatalkan puasanya. Jangan sekalian. Ini kalau puasa sunnah itu tergantung yang puasa ya. Meskipun pahala ya, puasa yang luar biasa. Ila siyam, asyam lillah azza wa jalla kan gitu. Tapi boleh kalau kita mau membatalkan puasa sunnah, ya tergantung kita. Ada kan sahabat yang selalu puasa, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan Abu Darda. Ada sahabat yang lain datang. Pas datang, yang punya rumah puasa terus gitu kan. Harinya dikasih apa? Menu hidangan. Karena yang punya rumah nggak makan karena puasa, ya sahabat juga mengatakan, "Oh, saya nggak mau makan sampai kamu makan." Hanya dibatalkan. Ini puasa. Niat jemaah sekalian, rukun yang pertama ya, yang wajib kita lakukan. Yang kedua adalah al-imsak. Ya, rukun puasa itu dua itu aja, niat dan imsak. Imsak itu apa? Menahan sesuatu yang membatalkan, yang dilarang. Al-muftirat, ya, yang membatalkan puasa kita. Al-imsak. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu." Makanlah, minumlah, hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khayt al-wasti minal fajri. Makanlah, minumlah sampai kamu jelas antara benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar itu. Dulu ada sahabat yang salah memahami hal ini. Dia mau tidur, dia ngambil benang putih sama benang hitam, dilihat sampai malam-malam kok nggak ada perubahan. Ya, padahal itu maksudnya fajar. Al-fajar kan ada dua, al-fajar al-kadhib dan al-fajar al-as-sadiq. Al-fajar yang kadhib itu ketika kadhib itu maksudnya apa? Yang masih bohong ya. Belum sebenarnya itu fajar itu biasanya kalau kita dengar adzannya bila sahabat Bilal radhiyallahu anhu, itu masih kita bisa sahur. Sampai nanti kita mendengar hatta tastami'u ta'dzina ibni ummi maktum. Sampai kita dengar adzan yang keduanya. Itu tanda apa? Al-imsak. Maka di kita di Indonesia ini kan ada peringatan sebelumnya, waktunya adzan udah al-imsak, suruh tahan. Ikhtiyatan namanya. Nah, saya bukan mengatakan bahwa ini bid'ah, itu ikhtiyatan, ya. Kenapa? Rasulullah pernah ya, dengan sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Ibnu Thabit ya. Beliau juga melakukan sahur bersama-sama, kemudian langsung sholat subuh. Ditanya, berapa? Kam kana qadra ma bainahuma?
Sahabat Ibnu Thabit mengatakan, oh, antara 50 ayat. Panjang itu antara sahur dengan salatnya. Makanya ada al-imsak di situ. Tapi bukan al-imsak yang ada di kita ini, bukan langsung nggak boleh nggak boleh sahur, masih sampai kita mendengar hatta tastami'u, mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ini jemaah sekalian, ini penting kita pahami, kita doa melihat hilal, kemudian juga kita pahami rukunnya puasa itu begini, supaya kita paham al-imsak ini apa, harus kita al-imsak, menahan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membatalkan puasa kita. Mungkin ini ilmu yang perlu kita pahami kembali, semoga ada manfaatnya, ada berkahnya. Wal afu minkum wallahu